praktikum kita awali praktikum ini. Apakah kalian sudah bisa ini bisa lihat share screen dari saya? Coba Bisa, terlihat, Pak. Prof. Bisa Terlihat, terlihat? Pak. Terlihat, Oke, Pak. oke, oke. Terima kasih. Terima kasih reportnya. Saya lanjutkan sekarang. Jadi saya share screen. Oke. Jadi seperti ini ya, apa tema bahasan kita itu adalah kan kita sudah bahas di pertemuan kemarin ya bahwa di di, di teori kemarin kita sudah bahas bahwa bahwa yang kalian sudah kemarin ya, yang teori kemarin sudah dapat ya. Ya, sudah, Prof. Oke, oke, ya, ya, ya. Jadi yang kalian laksanakan itu adalah ini. Jadi kuliah, jadi apa ya, tentang radio radio itu. Radio itu kalau kalian masih ingat ya, oscillator ya, oscillator. Oscillator itu kan open system interconnection. Jadi sistem komunikasi digital itu dibagi menjadi 7 layer lah. Bisa dibagi 7 layer. Apapun sistemnya gitu ya. Kan kemarin Dia baik-baik akan aja. membelah diri menjadi, bisa dibagi menjadi tujuh lapisan gitu. Nah, lapisan telekomunikasi itu, jadi yang bidang yang sedang kalian pelajari itu ada di lapisan pertama dan kedua gitu. Jadi lapisan apa? Yang pertama itu physical layer, dan yang kedua adalah data, data link layer. Itu menjadi keniscayaan bagi kalian itu Oh, untuk mereka bilangnya mengetahuinya. itu kayu. Sebentar, 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 sebentar. Kayu. Itu tolong di Yang mute, buat Rek. barang ya? Tolong di mute, tolong di mute. Makanya sprint, kamu sprint orang kayu di luar. Oh ya? Keluar, sprint aja. Tolong di mute, tolong di mute. Udah. Bentar, bentar. Saya lihat ini siapa yang sedang mengeluarkan voice-nya itu mengganggu. Semua di mute. Sebentar, bentar. Ini saya sedang nyari siapa ini. Saya stop screen dulu Baik, aja Pak, nih. baik, Pak. Oke, ya sudah sembuh dia itu, sudah sembuh, sudah sadar. Ya, jadi gini lah, hati-hati ya begitu ya. Kita itu di saya tahu lah bahwa itu ada di rumah kalian itu, ya. Di rumah kalian, di kantor kalian, dimanapun Anda berada, itu sekarang adalah milik milik kita, milik kita bersama ya, milik saya. Jadi ruangan ruangan cyber ini milik saya gitu. Artinya apa? Kalian ya harus bisa saya kontrol. Saya kontrol itu bisa dengan himbauan saja, tolong di mute gitu misalnya, atau harus saya mute dari sini gitu. Tapi harapan saya bilang tolong di mute itu sudah berhenti sendiri. Karena apa? Satu saja kalian unmute itu mengganggu semua sistem itu. Jadi itulah memang kekurangannya sistem apa cyber inilah gitu ya. Jadi gampang sekali apa membuat acara ini berantakan itu gampang itu. Jadi kalian bunyikan satu saja, kemudian kalian setel lagu, bubar sudah acara ini. Jadi tolong itu tetap dijaga, tolong tetap dijaga di apa di kalian sendiri, di sistem kalian gitu, bahwa kalian masih dalam kondisi mute, dengan tidak menutup kemungkinan bahwa kalian kalau seandainya bertanya pun setiap saat boleh langsung unmute. Jadi kalian unmute, kemudian tanya langsung, silahkan gitu. Selesai itu di mute lagi, itu ya. Itu juga menjadi salah satu hal yang penting agar supaya proses belajar mengajar kita berjalan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi artinya bukan apa-apa rugi kita itu. Ini kan kuliah tidak gratis ya. Kuliah itu modal modal pulsa, bayangin coba. Sama-sama modal pulsa. Jadi ayo kita jaga. Ya, saya kembali ke s- screen tadi. Screen. Oke. Ya, kembali ke sini ya.
Jadi praktikum kita itu seperti sudah pernah kita bahas di teori kemarin gitu ya. Ini kita bahas itu adalah layer layer pertama dan kedua gitu. Layer pertama itu adalah physical, radio ya. Jadi artinya benar-benar physical banget itu ya, radio, perkabelan gitu ya dan seterusnya yang berhubungan dengan fisik. Kemudian di atasnya itu ada komputernya. Nah, ada komputernya itu menyangkut tentang pemrograman gitu. Jadi artinya apa? Meskipun kalian sedang belajar tentang telekomunikasi, kalian tidak akan pernah bisa lari dari sistem pemrograman. Itu maksud saya. Karena itulah kemudian praktikum ini saya angkat ya. Dan praktikum ini kenapa saya masukkan dalam kategori problem based? Karena ini adalah sistem yang sudah jadi. Jadi problem based learning itu adalah secara harfiah itu maknanya adalah memahami sistem yang sudah ada. Tidak hanya sekedar mengetahui cara pakai, tapi apa yang terjadi di dalam sana itu harus kita pahami. Itu disebut sebagai problem based learning. Learning yang basisnya adalah problem. Problem itu apa? Ya sistem yang sudah jadi gitu. Sistem yang sudah jadi itu kemudian kita pelajari dalamnya. Dari situ kemudian kalian akan mempunyai inovasi baru gitu, mempunyai ide-ide baru. Nah, ide-ide baru itu baru bisa muncul jika kalian semua itu memahami betul isinya gitu, sehingga bisa memahami betapa rumitnya, betapa mudahnya, betapa luasnya gitu ya, betapa dalamnya gitu, sistem yang kalian sedang pelajari itu. Nah, kalian itu sedang mempelajari sistem yang disebut sebagai WSPR gitu. WSPR itu adalah Weak Signal Reporting, R-nya itu ada Weak Signal Propagation Report gitu ya. Jadi ini adalah sistem pelaporan data untuk untuk menilai kesehatan sistem propagasi, menilai kesehatan kondisi propagasi sinyal HF. Ini adalah sinyal itu secara beacon. Beacon itu adalah sinyal dipancarkan terus-menerus dari suatu tempat gitu ya, dan kemudian kita tangkap. Terus itu tempatnya di mana? Tempatnya ada di seluruh dunia itu tepatnya. Yang akan kita tangkap di di rumah saya karena saya sedang melaksanakan di rumah saya ini. Nah, sistem ini digital, sehingga kita bisa mempelajari sistem digital ini dengan memahami dalamnya. Sistem ini adalah memanfaatkan low bitrate, jadi benar-benar bitrate-nya itu rendah gitu. Jadi kalau yang ada di genggaman tanganmu itu adalah pakai pakai bitrate-nya itu sampai 2 mega, ya. 2 mega itu kan berarti kan 2 juta bit per detik gitu ya, 2 juta bit per detik. Nah, kalau ini enggak ini. Yang kalian pelajari itu bahkan kira-kira sekitar 1 bit per detik itu, gitu loh. Tapi digital gitu. Nah, dari situ kalian akan bisa memahami, oh sistem itu seperti itu, gitu ya. Nah, kenapa lupa apakah tidak ada bedanya antara satu bit per detik dengan 2 juta bit per detik? Tidak ada bedanya. Secara teoritis sama. Sama, ada untung, ada ruginya. Kita akan tahu nanti. Ada untung, ada ruginya gitu. Nah, kenapa saya pilihkan sistem ini, sistem yang low bitrate? Ya karena peralatan yang kita punya itu peralatan yang tidak canggih-canggih amat, tapi canggih gitu. Jadi jangan dikira bahwa Raspberry Pi itu tidak canggih. Jangan dikira bahwa radio HFT tidak canggih. Canggih. Cuma kalau ingin mempelajari sampai ke misalnya kalian ingin pelajari sistem sistem yang ada di genggamanmu itu di apa sistem seluler itu membutuhkan peralatan yang luar biasa mahal itu. Bukan dan itu bukan peralatannya individu, sudah peralatan-peralatan yang sangat apa ya, ya sangat perusahaan banget lah gitu. Nah, di satu perusahaan hanya punya satu gitu. Nah, padahal kalian kan harus belajar gitu. Karena itu saya pilihkan praktikum-praktikum yang memungkinkan itu ya, hampir semua di antara kalian itu untuk memahami, untuk memegangnya, untuk hands on, untuk hands on dari sistem ini gitu. Nah, sebenarnya seperti ini. Kalian masih bisa lihat ini ya, lihat share screen dari saya. Masih bisa ya? Masih bisa, Pak. Masih Oke, oke. bisa lihat. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi ini sebenarnya yang ada di laboratorium, yang di Politeknik itu kalian ada seperti inilah. Ini ada tambahannya radio sebenarnya ini. Ada radionya gitu ya. Ada radionya. Nah, ini ada berapa? Hanya ada 8 lah. Biasanya itu anak-anak itu melaksanakan ini satu grup itu ada 3 orang gitu ya. Melaksanakan praktikum ini gitu. Nah, kemudian yang penting lagi itu juga kalian harus nanti karena untuk laporan
Ya, saya juga ingin sampaikan bahwa tidak ada laporan sementara gitu, karena memang sistemnya adalah online ya. Tidak ada laporan. Yang ada adalah bahwa kalian harus menelaah betul, karena nanti gitu ya. Jadi sebelum sebelum UTS itu akan ada laporan untuk UTS itu. Tidak ada UTS, tapi kalian akan harus mengumpulkan laporan itu, laporan UTS itu, ya. Nah, apa nanti nanti akan saya tentukan itu laporannya itu. Ya, ya sebagai bocorannya bahwa kalian harus memilih salah satu laporan yang memilih salah satu dari ini kan ada 10 mata praktikum gitu ya. Jadi ada 10 mata praktikum. Jadi kalian harus memilih satu di antaranya, kemudian kalian menuliskannya dan mengirimkannya kepada saya sebelum sebelum UTS dilaksanakan. UTS itu UTS teori ya, teori. Nah, petunjuk praktikumnya itu ada di sini. Ini nih. Ini adalah URL-nya Pens ya ini, URL Pens. Kalian bisa download ini. Ini saya sendiri yang bikin itu ya. Kalian bisa download. Sekarang coba kalau kalian bisa nyoba dan ini ada 10 praktikum itu kalian bisa download semuanya. Karena hubungannya dengan bukan apa-apa, karena kalian harus pada saat kalian menulis laporan laporan nanti itu basisnya adalah petunjuk praktikum toh. Nah, petunjuk praktikum itu berarti harus kalian unduh dulu. Di mana? Di sini. Ya, di sini nih. Sebenarnya saya ingin laporan kalian ya. Apakah kursor ini bisa terlihat dari layar layar komputermu? Kursor gerakan Bisa, kursor Pak. ini bisa ya? Terlihat, Pak. Terlihat Iya, ya, oke. Pak. Oke, ya terima kasih. Itu kan harus ini kan baru pertama kali itu saya memanfaatkan lagi Zoom dan OBS-nya ini sehingga saya harus selalu untuk mengkonfirmasi kepada kalian semua. Baik, kemudian saya lanjutkan dengan ini. Sehingga peranti yang dipakai itu ini, peranti yang dipakai itu. Ini ada semua sekarang di, di hadapan saya ini, di samping saya ini. Ada Raspi, Raspinya yang saya pakai itu tipe tipe 3 ya, tipe tipe 3 model B+. Kemudian ada charger Raspi, ada kemudian papan ketik. Jadi ada ini. Jadi ada papan ketiknya ini. Jadi ada keyboard. Jadi gini, yang saya manfaatkan ini adalah Raspi ini sebagai komputer ya. Jadi saya sama sekali tidak memakai apa laptop untuk ngontrol Raspi. Semua Raspi ini standalone. Dia benar-benar sebagai komputer gitu ya. Karena itu dia bisa punya papan ketik, dia bisa punya apa sistem input output USB, USB yang bisa menerima ya bisa untuk copy, untuk download gitu ya. Ini semua jadi Raspi ini saya saya fungsikan sebagai komputer murni. Komputer murni. Saya tidak melibatkan laptop sama sekali. Ya. Kemudian ada transceiver HF. Transceiver HF, jadi ada radio HF untuk menangkap semua siaran dari belahan bumi yang lain gitu ya. Di saat-saat tertentu itu nanti akan saya jelaskan semuanya. Kemudian ada charger, ada layar monitor, ada layar monitor gitu ya. Karena saya katakan tadi bahwa Raspi dalam hal ini saya fungsikan sebagai komputer sehingga dia bisa ada layar monitornya, ada keyboard sendiri gitu ya. Kemudian ada USB. Jadi USB ini tapi ini adalah USB radio interface. Nanti akan kita lihat bentuknya. Radio interface ini, jadi USB radio interface ini adalah untuk sebagai isolasi antara outputnya radio dan komputer. Antara outputnya radio dan komputer itu memang sebisanya tidak langsung terhubung gitu. Karena itulah kemudian ada perlu satu interface ini, USB interface. Nanti kalian bisa lihat gambarnya. Nah, kemudian ini power supply-nya radio seperti biasa. Kemudian cellphone pribadi. Nah, cellphone pribadi ini tujuannya untuk bahwa ras- karena sistem yang kita akan receive itu, kita akan terima digital, sinyal digital yang akan kita terima, jadi sinyal digital low bitrate yang akan kita terima itu, dia adalah sinyal digital. Karena sinyal digital dia akan rentan terhadap perubahan pewaktu. Clock-nya harus sinkron. Nah, kemudian pertanyaanmu adalah, loh, clock-nya siapa itu, Pak? Clock-nya siapa gitu? Clock yang dipakai ini adalah clock-nya internet gitu. Jadi orang yang mengirimkan sinyal beacon itu
itu mengirimkan pada saat hitungan menit genap. Jadi setiap kali menit genap di seluruh dunia itu dengan serentak dia mengirimkan itu. Nah, kemudian itulah yang kita terima. Ya, sampai ke rumah saya ini. Kita akan terima itu. Nah, artinya apa? Bahwa nah berarti kapan kapan si sistem menerima kita itu untuk mulai menerima sinyal yang datang dari seluruh dunia itu berarti kan harus sinkron. Gitu. Sinkron maknanya kalau mereka kirim ya kita terima di sini gitu. Nah, karena itulah kemudian kita harus punya sistem pemakti yang sinkron. Sinkron dengan apa? Dengan internet. Karena mereka pun para pengirim data itu juga mengirimkan lewat lewat penyinkronnya internet itu. Nah, karena itulah kemudian ada cellphone pribadi yang tujuannya untuk agar supaya Raspberry Pi yang akan menerima sinyal itu, yang akan mengolah sinyal itu mempunyai clock yang persis sama dengan internet, ya. Jadi clock yang sama dengan internet itulah kemudian yang kita coba, bukan kita coba, ya harus ada gitu. Tanpa sinkron kalian tidak berantakan, kalian tidak akan pernah mampu untuk mendekode sinyal digital yang dikirimkan dari belahan bumi yang lain tadi itu, ya. Nah, kemudian ini sebenarnya akan kita pelajari. Jadi yang kita pelajari itu adalah benar-benar sistem digital telekomunikasi beneran itu. Karena apa? Menyangkut tentang terminologi-terminologi yang ada di sistem komunikasi digital. Ya misalnya begini, saya bacakan satu persatu ya. Ada data link layer, ya. Data link layer itu ya memang ya sudah pernah kita pelajari kemarin ya. Itu adalah di atasnya eh, physical layer ya. Di atas physical layer itu ada data link layer. Nah, ini penting karena ternyata data link layer ini adalah apa? Jadi isinya itu adalah pemrograman itu. Jadi program apa ya? Pemrograman dari sinyal yang kita terima dari outputnya radio. Dari outputnya radio itu menghasilkan menghasilkan tone dalam hal ini ya. Jadi menghasilkan tone karena yang kita bahas itu adalah FSK, phase shift keying. Jadi sistem digital yang basisnya adalah perubahan frekuensi. Phase shift keying. Nah, phase shift keying yang kita pakai adalah 4 phase shift keying. Nah, 4 phase shift keying yang masing-masing frekuensi itu hanya berjarak 1,5 hertz. Bayangkan 1,5 hertz saja gitu. Itu sudah mampu untuk mengirimkan datanya dan mampu kita terima dengan benar. Itulah yang menjadi sesuatu yang menarik untuk kita pelajari nanti. Ya, kemudian, nah, kenapa saya pasangkan ini IoT? Itu IoT itu harapan saya kalian tuh mempunyai inilah, eh, setelah belajar ini kalian akan bisa membayangkan, oh kalau begitu aku sendiri juga bisa bikin IoT gitu ya. Gitu. Nah, IoT itu sebenarnya apa sih? Itu kan sebenarnya adalah perangkat yang mampu untuk mengirimkan data kan. Dan itu IoT itu. Jadi kalian punya sesuatu, kalian punya data digital, apakah itu pH-nya tanah, itu apakah itu suhu udara di tempat tertentu dan akan kalian kirimkan kemana gitu ke tempat lain dengan memakai modul-modul IoT. Nah, modul IoT terdiri dari apa? Ya ini gitu. Yang akan kalian pelajari itu. Ya, jadi terdiri dari radio. Nah, kebetulan memang kenapa saya tuliskan di sini HF ya karena yang kita pakai adalah frekuensi high frekuensi. High frekuensi itu frekuensi di antara 3 mega sampai 30 mega. Itu masuk dalam kategori high frekuensi gitu ya. Nah, kita juga akan belajar kapasitas kanal gitu. Nah, karena itulah kemudian ya lebar. Jadi semua kanal yang dipakai untuk sistem ini 1,5. Jadi beda frekuensi antara F1 dan F2 itu adalah, maksudnya beda frekuensi antara frekuensi bersebelahan itu 1,5. Nah, kalau ada 4 berarti kan ada 4 frekuensi kan FSK 4 ya, berarti 4 kali 1,5. Jadi lebar bidangnya secara keseluruhan bandwidth hanya 6 Hz, bayangin coba. 6 Hz itu. Nah, tentu saja 6 Hz ya tidak bisa kalian harapkan untuk berkirim gambar gitu ya. Nah, itu berhubungan dengan kapasitas kanal yang kemudian kita pelajari di teori itu. Ya. Jadi kapasitas kanal itu memang yang akan kita belajar itu. Jadi memang kita bisa sampai jauh sampai mana-mana. Tapi karena memang bandwidthnya sempit, ya kita tidak bisa membebani dia dengan sesuatu informasi yang cepat ya. Contohnya gambar itu. Nah, yang hanya bisa kita lakukan apa ya? Berkirim tentang karakter gitu. Dari karakter ABCD yang kita bisa kirimkan, ya. Nah, itu sebenarnya adalah teori banget itu. Jadi kalian nanti akan
mampu untuk memilah-milah gitu. Jadi kalau kalian punya sistem apa ya kalian bisa pakai sistem apa. Kalau ingin ingin apa ya harus pakai sistem apa gitu. Itu artinya perlu sesuatu yang wise gitu ya. Jadi harapan saya kalian selesai ikut kuliah ini kalian menjadi seorang ahli telekomunikasi yang wise itu, yang mengerti tentang sistem dan mengerti tentang manfaat dari sistem itu. Sehingga tidak perlu boros gitu misalnya. Ya, jadi mengerti tentang kegunaan gitu, daya guna dan hasil guna dari sistem gitu. Nah, kemudian karena sistem itu adalah sistem yang sangat-sangat ekstrim ya, powernya kecil, kemudian bandwidthnya sempit, nah tentu saja tidak luput dari error gitu. Nah, bagaimana cara memperbaiki error? Itu ada istilah forward error control code. Ini adalah tidak dikatakan forward error control code karena dia tidak saja menemukan tempat error dari digital yang kalian kirim, digit-digit yang kalian kirim, tapi dia mampu memperbaikinya gitu. Nah, ini memang ini teknologi bukan sembarangan ini. Jadi yang dipakai oleh WSPR ini adalah teknologi yang biasa dipakai oleh NASA bahkan itu untuk sistem yang ini. Jadi forward error control code yang dipakai adalah sistem convolution code itu. Nah, convolution code itulah yang akan dipakai untuk memperbaiki kalau seandainya ada error gitu ya. Kemudian tentang selanjutnya adalah akuisisi data. Ya, jadi kan dari data itu radio. Nah, radio kemudian sinyal 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 carrier kalian tangkap, kemudian sampai diturunkan, didekode menjadi data yang lebih yang bersifat baseband. Kemudian dari baseband itulah perlu suatu akuisisi data gitu ya. Nah, pakai apa? Pakai ini audio sound card gitu. Jadi sound card ini pakai. Nah, sound card ini jadi kalau kalian pakai sound card itu kalian harus pastikan bahwa kalian mampu untuk ngontrol dia gitu. Apa ngontrolnya itu? Ngontrolnya itu bahwa sound card ini adalah ADC ya, ADC dan DAC. Jadi analog to digital converter atau digital to analog converter. Kalian harus mampu untuk ngontrol ADC ini, baik frekuensi samplingnya maupun jenis dari sampelnya gitu. Apakah 2 byte, apakah 4 byte, masing-masing sampel ya. Itu harus kalian bisa kontrol. Gitu. Nah, dari mana kontrolnya? Ya ini, dari dari Raspi, dari komputer yang memanfaatkan sound card ini. Gitu. Itulah yang menjadi tanggung jawab kalian nanti. Yang akan kita bahas pada praktikum-praktikum selanjutnya. Kemudian yang dipakai adalah C ya, bahasa C. Dan saya pikir hampir semua, bukan hampir semua kalian sudah pernah memahaminya pada saat kalian kelas 1 atau kelas 2 kemarin. Kemudian ada istilah application program interface gitu ya. Kalian pasti pakai C, itu apakah pakai C, apakah pakai Python, itu kalian pasti memanfaatkan itu application program interface untuk melaksanakan sesuatu tugas gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah untuk ngontrol ini. Jadi untuk ngontrol sound card tadi itu. Nah, untuk kontrol sound card ini saya memanfaatkan aplikasi program interface yang bisa kita panggil lewat bahasa C, ya, namanya ALSA. Oke. Ya, kemudian sinkronisasi waktu ini pasti ya. Itu karena apa? Tadi saya katakan toh sinkronisasi waktu yang basisnya adalah internet. Nanti akan kita bahas juga. Kenapa dia harus sinkron? Kemudian data yang akan kita pakai itu bisa WAV, bisa RAW, gitu ya. Kalian tentu saja masih ingat bahwa WAV itu adalah ya data hasil sampling, kemudian dikasih header gitu ya. Headernya sepanjang 44 byte kalau nggak salah itu ya. Itu harus kalau seandainya kalian akan apa? Jadi kalian akan mengolah data WAV ini berarti ya data mulai 0 byte sampai ke data ke 43 byte gitu ya. Itu harus dibuang gitu. Karena itu bukan isi tapi itu adalah header. Ya, kemudian bagaimana bit itu dipacking gitu ya, itu juga akan kalian pelajari gitu ya di sini. Karena bit itu sebelum dikirimkan dipak dulu itu, dipak sedemikian rupa sehingga nanti dikirimkan itu setelah sampai di tempatnya pun sana harus di unpacking lagi itu, dibuka lagi. Nah, bagaimana proses packing dan unpacking akan kita lihat nanti. Kita bahas di
di sepanjang ada 10 tipe 10 proses dari sistem ini yang akan kita pelajari pada saat praktikum nanti. Kemudian yang akan kita pakai adalah Raspberry ya. Raspberry Pi yang tadi kita tipe 3 gitu, 3B plus itu. Kemudian ini ada istilah downsampling. Downsampling itu karena apa ada downsampling ini? Karena ini tadi, karena sound card ini secara default dia itu 48 kilo. Nah, padahal yang dipakai untuk processingnya ini 12 kilo gitu. Artinya ada downsampling sebesar berapa? Seperempatnya ya. Nah, itulah kemudian, nah eh, downsampling pun juga tidak sekedar 4, jadi kita ambil, jadi kalau ada dia ada 4 sampel hanya kita ambil satu kan gitu ya kalau seandainya istilah downsampling itu. Tapi ada sesuatu hal yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan downsampling. Apa itu? Ini anti aliasing. Anti aliasing. Nah, anti aliasing itu apa akan kita bahas nanti itu. Ya kalian pasti pernah sering dengar itu apa anti aliasing itu. Nah, secara praktis bagaimana sih itu dilaksanakan akan kita lihat. Kemudian ada lagi istilah efek diskontinuitas itu ya. Ya, kalian pasti sudah mungkin pernah dengar itu. Kenapa harus dihindari? Sesuatu yang diskontinu itu harus dihindari gitu. Nah, karena itulah kemudian kita akan pelajari nanti apa efeknya kalau dia diskontinu. Meskipun dia banyak di antara kalian sudah tahu lah bahwa diskontinuitas itu kan menyebabkan harmonisa yang banyak gitu ya. Dan harmonisa banyak itu dihindari. Kalau harmonisa banyak berarti kan mengganggu mengganggu frekuensi di sampingnya kan gitu ya, mengganggu mengganggu sistem-sistem yang ada di sampingnya, frekuensi di sampingnya gitu ya. Karena itu harusnya diskontinuitas dihindari. Nah, dengan cara apa? Kita akan pelajari. Dan kemudian pada saat sinyal itu dikirimkan oleh oleh pemancar yang ada di seluruh dunia itu ya, kemudian dia akan melewati perjalanan panjangnya itu, dia melewati ionosfer, dan kemudian mantul dan sampailah ke rumah saya. Dan itu semua pasti ada pergeseran frekuensi ya. Dia geser frekuensinya itu. Kalian pasti pernah mendengar efek Doppler ya. Nah itulah kemudian perlu karena ada efek Doppler itu ada gesekan dikit aja. Nah kalian bisa bayangkan kalau efek Doppler itu hanya satu satu hertz saja, padahal sebenarnya yang kita pakai itu hanya 1,5 hertz. Itu bisa salah kan? Karena memang sistem ini sistem yang sangat sempit itu. Benar-benar sangat sempit. Bayangkan antara F1 dan F2 kan ada 4 F ya. F1, F2, F3 dan F4. Antara F1 dan F4, F1 dan F2 itu hanya bedanya 1,5 Hz. Nah kalau seandainya ada kesalahan 1 Hz saja, kan sudah berantakan itu sistem itu. Karena itu ada istilah di sini frekuensi offset. Nah frekuensi offset itu adalah sebagai cara untuk mengatasi pergeseran frekuensi karena Doppler tadi. Nah, meskipun ternyata kesalahan dari frekuensi itu tidak hanya dari Doppler, nanti akan ada juga kalian ketahui bahwa osilator dari penerima maupun pemancar itu juga memberikan efek besar itu untuk kesalahan ini. Nah, karena itulah di algoritma dari sistem penerima yang akan kita bahas nanti itu harus bisa mengkompensasi kesalahan-kesalahan frekuensi baik akibat Doppler maupun akibat dari apa kesalahan-kesalahan kesalahan dari lokal osilator. Nah, lokal osilator itu seperti kalian ketahui bahwa dia kalau seandainya panas itu ya lokal osilator itu dia akan pasti bergeser itu frekuensi itu. Nah, seberapa besar geser tergantung dari kualitas dari peralatan. Sehingga makanya kemudian di perhatian pertama nanti akan saya tugaskan kalian untuk mengetahui sebenarnya bahwa alat yang kalian pakai, penerima paling tidak yang kalian pakai itu berapa sih sebenarnya eh, toleransi terhadap suhu itu. Dia geser berapa terhadap kenaikan suhu. Itu ada di dalam spesifikasi peralatan. Gitu ya. Ya karena memang kalian tidak langsung berhadapan ya, nanti akan saya fotokopikan nanti. Fotokopikan dan saya bahas di seperti ini. Jadi seperti biasa ya, nanti setiap kali praktikum itu di setengah jam pertama saya akan jelaskan eh, apa kisi-kisi dari praktikum yang akan kalian akan dilakukan gitu ya. Kemudian ada istilah ini, kita akan menghitung jadi offset ya, kemudian ada kandidat frekuensi ini bagian dari cara yang nanti kita bahas. Kemudian SNR, yang kita ukur ini adalah sinyal to noise ratio dari sinyal digital yang dikirimkan oleh
pengirim beacon yang datang dari seluruh dunia tadi itu. Yang kita ukuri SNR-nya gitu. Nah, dari situlah kemudian kita tahu bahwa semakin besar SNR berarti propagasi sedang sehat itu. Jadi semakin kecil propagasi, semakin kecil SNR, yang itu menyatakan bahwa propagasi tidak sehat itu. Itulah yang akan kita manfaatkan. Ya. Namun untuk praktikum ini kita tidak bahas tentang tentang hasilnya, tapi kita membahas tentang prosesnya. Bagaimana bagaimana sistem ini sampai bisa mengetahui besarnya SNR gitu. Besar SNR satu, kemudian juga siapa yang mengirimkan gitu ya. Jadi akan ada dua perihal penting di sini. Ini dikirimkan dari mana gitu ya. Dikirimkan dari mana dan berapa besarnya SNR dan siapa pemilik pengiriman data itu. Nanti akan kita dekode semua itu sehingga kita tahu bahwa sinyal ini datang dari mana, datang dari Jerman, datang dari Jepang, datang dari Alaska gitu. Kita akan tahu nanti itu dari data yang kita terima tadi, dari data pendek yang kita terima tadi. Nah, kemudian ini ada istilah-istilah telekomunikasi yang harusnya kalian pahami nanti adalah match, ada istilah match filter, ada kemudian signal IQ gitu ya. Nah, semoga saja kan juga sudah memahaminya. Ini sinyal in phase dan kuadratur ya. Itu kita akan bahas meskipun tidak di sini. Ya meskipun ini kita manfaatkan saja sistemnya, tapi nanti akan kita bahas di teorinya. Di teori akan saya ajari kalian apa itu sinyal IQ. Meskipun tentu saja beberapa kalian yang mengerjakan software defined radio di tugas akhir, kalian pasti sudah tahu itu. Tapi yang lain yang belum akan saya ajari nanti itu. Apa itu sebenarnya sinyal IQ dan manfaatnya terhadap sistem digital modern ya. Kemudian ada optimum filter, itu adalah bagian dari istilah-istilah telekomunikasi digital yang akan kita bahas. Kemudian kita pakai FFT untuk mengetahui seberapa besar SNR. Kita juga memanfaatkan FFT untuk mengetahui noise floor. Kemudian sinyal kuadratur, time alignment itu juga begitu. Jadi time alignment itu adalah untuk apa ya? Karena ada kemungkinan pergeseran waktu karena timing tidak sama. Timing antara antara rumah saya, meskipun sama-sama internet ya, dengan timing yang bisa jadi geser setengah detik, seperempat detik itu, dan itu berbahaya kan. Nah karena itulah kemudian ada sistem time alignment. Time alignment itu adalah agar supaya mengkompensasi pergeseran pergeseran waktu gitu ya. Mungkin terjadi karena adanya perbedaan clock antara pemancar dan penerima. Antara yang mengirimkan itu dengan yang ada di rumah saya gitu. Kemudian frekuensi alignment tadi sudah kita bahas. Kemudian ada konversi. Setelah ketemu simbol, jadi kemudian bagaimana itu kita rubah menjadi biner, gitu. Kan yang kita terima itu adalah deretan sinyal sinusoidal yang kemudian kita bisa konversikan menjadi biner. Karena ada 4 sinusoidal tuh. Jadi kenapa 4 ya? Karena setiap kali simbol yang berarti satu frekuensi F1 itu maknanya adalah 0, 0, 0. Kemudian F2 maknanya 01. F3 10. F4 11. Itu maknanya seperti itu. Mana digitalnya ya? Seperti itu. Nah, itulah kemudian akan ada konversi simbol. Simbol itu maksudnya apa ya? Tadi itu, apakah frekuensi yang sedang masuk di radio kita itu F1, apakah dia F2, apakah dia F3, apakah dia F4 itu. Nah, kalau sudah ketemu itu, ya tinggal kita mengkonversikan. Nah, kalau dia F4 ya 11. Kalau dia F3 gitu ya, ya dia berarti sama dengan berapa? Ya 10 gitu. Ya, kemudian ada istilah interleave dan deinterleave. Ini adalah bagaimana digital itu menghindari ya. Jadi yang kita pakai itu adalah sistem kita pakai koreksi error ya. Koreksi error kita pakai ini forward forward error control code yang kita pakai adalah convolution code. Convolution code itu kode konvolusi itu hebat. Dia tidak saja mengetahui posisi errornya, tapi bahkan dia mampu memperbaiki error itu ya. Itu begitu hebatnya ini ya. Itu sebenarnya adalah sistem ini dipakai NASA pada saat dia berhubungan dengan satelit-satelit yang ada di ruang angkasa sana gitu. Ya kalian bisa pahami itu kan tentang Voyager misalnya untuk mengirim ke bumi itu. Jadi dia itu mengirimkan datanya ke bumi itu perlu waktu 6 jam sampai ke bumi itu. Bayangkan itu betapa jauhnya ke sana itu. Nah, kalau seandainya
errornya tidak diperbaiki di sini, kemudian kita minta lagi error, kalau ada salah kita minta lagi, oh ya sudah pergi dia, sudah pergi jauh dia. Nah, itu tidak terjadi kalau HP-mu sedang berhubungan dengan BTS terdekat. Itu kamu lebih bisa bebas itu. Kalau ada error, misalnya kamu terlalu kecil, sinyalmu terlalu kecil, ya kamu terganggu apa gitu pada saat kamu mengirimkan data. Kalau salah datanya yang kamu kirimkan di HP-mu dan diterima BTS sana salah, BTS akan minta itu mengirim ulang itu. Makanya kemudian beberapa kalau seandainya sinyalmu kecil, itu agak lama kan, agak lemot itu. Karena apa? Sinyalmu kecil. Kalau sinyal kecil itu kan sama dengan SNR kecil, sinyal to noise ratio kecil. Sehingga sehingga kalau sinyal to noise ratio kecil berarti berarti errornya banyak. Nah, errornya banyak tidak bisa diperbaiki oleh sistem, oleh BTS. BTS minta kirim ulang. Nah, itu tidak terjadi kalau sistem itu adalah sistem apa? Sistem ruang angkasa gitu. Ya, bayangkan cuma 6 jam ngirim ke sini, ngirim ke sana lagi, itu sudah pergi dia posisinya kan. Oke. Kemudian ada istilah ini. Jadi nanti itu pada saat eh, convolution code itu ada soft decision gitu ya, ada soft decision yang akan kita bahas nanti. Bagaimana cara mendekode sistem-sistem yang berbasis convolution code itu kita pakai soft decision itu dan itu melibatkan tabel matrix gitu. Jadi metrik untuk mengetahui seberapa misalnya yang kamu terima itu data apa ya itu nanti adalah besarnya tegangan gitu ya. Nah, besarnya tegangan seperti ini itu masuk kategori 0 apa satu gitu loh sebenarnya. Nah, itu ada table matrix karena apa? Karena memang selain suatu tegangan itu bisa berarti 0 bisa berarti satu gitu ya. Nah, karena itulah perlu sesuatu. Jadi perlu perlu suatu acuan gitu. Tegangan ini kalau satu itu syaratnya apa? Kalau kalau 0 syaratnya apa gitu ya. Nah, ada semua di tabel metrik yang akan saya jelaskan agak di akhir-akhir ini, agak di akhir-akhir ya. Dan seterusnya gitu, dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir yang menarik ini. Jadi pada saat itu nanti gitu ya, jadi pada saat itu kalian akan berhadapan dengan ini. Ini semua kan berbasis software ya. Sehingga pembangkitan sinusoidal untuk lokal osilator, lokal osilatormu ya untuk mendekode ini itu bahasa juga software. Kalian masih ingat bahwa kalau di bahasa C itu kalau kalian mendapatkan apa, kalian akan membangkitkan sinus, itu kan tinggal SIN gitu ya, sin kemudian dalam kurung X gitu ya. X-nya itu misalnya 2 pi F gitu. F-nya frekuensi berapa. Nah, kalian bisa mendapatkan sinyal sinusoidal gitu ya. Kalau 2 pi FT itu dan FT kalian jalankan, kalian akan mendapatkan bentuk sinyal sinusoidal. Tapi kalian membangkitkan sinyal dengan model seperti itu ternyata memakan waktu lama. Karena apa? Sistemnya kalian tahu sendiri lah. Jadi ada persamaan Euler itu yang membuat sistem ini menjadi lama gitu. Nah, ada cara yang lebih sederhana, ada bukan lebih sederhana, ada yang cara lebih cepat yang kalian perlukan nanti agar supaya sistem yang kalian pakai ini menjadi lebih cepat itu. Dan kalau kalau sinusoidalnya lama, ya bisa jadi sistem secara keseluruhan akan menjadi lama. Karena itulah kemudian nanti akan dibahas juga bagaimana cara membangkitkan sinusoidal secara cepat. Ya. Jadi itulah sebenarnya terminologi yang akan kita bahas. Dan ini sebenarnya adalah sistem digital ini. Jadi kalau sudah kalian selesai di praktikum ini, jadi kalau praktikum ini sebenarnya adalah praktikum yang apa ya sebagai sebagai eh, sebagai bekal kalian lah sebelum kalian lulus itu nanti itu ya sebelum kalian lulus. Jadi kalian masih ya terakhir-terakhir masih ingat lah sistem apa sebenarnya sistem digital itu. Apa yang harus apa yang harus di consider untuk sistem digital itu. Itu yang semua yang kita bahas tadi. Ya, kemudian selain ini sistemnya seperti ini. Jadi ini rumah saya ini ya. Rumah saya bukan rumah mewah, tapi saya punya apa-apa di sini gitu. Ya bagi saya ini mewah ini karena semua sistem ini adalah sistem saya pribadi dan ada di rumah saya dan ini saya pakai untuk ini saya sedang mancar dari sini sekarang ini. Nah, ini yang saya katakan tadi ini jadi saya pakai laptop ini bukan untuk kontrol ini ya. Ini Raspi ini di sini. Ini Raspberry Pi di sini ya. Ini Raspi kemudian ini adalah eh, capture video capture yang namanya Elgato dan ini adalah
ini adalah layarnya dari screen-nya dari si Raspi ini. Inilah kemudian yang nanti akan saya tunjukkan kepada kalian fenomena-fenomena yang terjadi setelah kita menjalankan program-program yang ada di Pratium ini. Ini adalah OBS, gitu. Jadi sinyal OBS ini kemudian yang dikirimkan ke layar kalian itu. Bentuknya seperti ini bentuknya. Ini ya. Ini adalah, jadi saya bekerja di sini. Ini workstation saya di rumah ya. Jadi saya pakai ini. Kemudian layarnya, gitu ya. Ini layarnya ini. Layar ini kemudian saya lempar ke ini. Ada yang namanya adalah HDMI capture, namanya itu Elgato. Ini biasa yang kalian suka game itu pasti, ya pasti kalian mendambakan alat inilah gitu ya. Ya alat ini ya enggak murah-murah amat, tapi saya ada lah pokoknya. Ya untuk belain kalian lah itu. Nah, kemudian setelah masuk dari workstation ya yang ada di rumah saya ini, jadi ada radio, ada Raspi dan ada layar yang kemudian saya proyeksikan ke Elgato. Elgato kemudian masuk ke OBS ini. OBS itulah yang kemudian saya pancarkan lewat internet. Nah, ini yang kemudian kalian terima di rumah-rumah nanti. Ya, ini sistem ini. Jadi open broadcast software ini yang kemudian saya kirimkan lewat internet itu. Oke. Dan ya kira-kira kalau sistemnya coba saya akan demokan kalau sistem itu bergerak gimana ya. Ini saya stop share, kemudian saya akan pindah ke ini. Kalau saya coba sekarang saya hidupkan, oh ini sudah hidup berarti. Ya, oke. Sekarang coba saya hidupkan. Ya, saya ingin tahu apakah kalian sudah bisa menerima ini video ini? Apakah bisa minum video ini? Tolong Eh, laporan. Bisa, eh, Prof. sudah Pak, Sudah ya? sudah. Ya, ya. Ini sebenarnya bukan, saya juga baru pertama kali ini menghidupkan lagi itu loh, dan saya ingin report dari kalian, Bang. Jadi ini seperti ini ya, yang yang saya lakukan di rumah, gitu ya. Dan ini yang ada di kampus ini, yang ada di kampus. Jadi tadi saya ulangi ya, coba saya ada depan lagi. Ini, jadi ya, ini ada seperti biasa ada keyboard, ini layarnya, ya. Kemudian ini adalah ya perangkat yang kalian pakai itu, yang saya pakai di sini. Ini adalah saya katakan tadi interface antara outputnya radio dengan itu nih, dengan apa? Outputnya radio dengan Raspi, dengan komputer, ya, komputer. Ini yang dipakai adalah 14 dari gelombang 14 dan ini adalah frekuensi-frekuensi yang kita pilih nanti. Karena seluruh dunia itu ngirim ini di frekuensi-frekuensi ini, gitu ya. Ini ada daftarnya dan ngirimnya setiap menit genap. Kita akan tangkap salah satu di antaranya gitu. Kemudian, apalagi ini dia. Nah, ini adalah jadi di interface dengan radio. Jadi radio itu di belakangnya itu ada colokan isi 13 ini ya, colokan dengan pin 13 ini yang masing-masing tujuannya punya eh, jadi kita hanya outputnya gitu. Output audionya kita tangkap masuk ke Raspi. Bukan masuk ke Raspi, masuk ke soundcard dulu. Baru soundcard masuk ke Raspi gitu ya. Ini kan sudah ada audio output di sini AF ini ya. Ini audio output. Jadi ada 13 kaki itu yang kita pakai sebenarnya hanya kaki nomor berapa tadi? 11 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalau tampak belakang nih, radio tampak belakang ini, tampak belakang. Ini adalah tadi interface ya antara radio dengan ini kan antara radio dengan komputer. Komputernya adalah Raspi kita pakai ya. Nah, masuk ke auxiliary. Jadi outputnya ini auxiliary yang kita ambil. Jadi auxiliary ini kemudian dia masuk ke, oh dia selesai, saya ganti dengan yang kedua sekarang. Ini, yang kedua. Jadi ini
masuk ke ini ya, geser, geser. Nah, masuk ke sini. Ini nih. Ini adalah sound card ya. Masuk ke ini yang mikrofon ya. Jadi artinya input. Jadi output dari radio masuk ke inputnya ini, masuk ke inputnya sound card, kemudian masuk ke Raspi. Nah, inilah kemudian yang terus kita laksanakan pemrograman dan kita bisa mendekode hasilnya gitu. Ya. Nah, kemudian ini adalah ya ini balik lagi tadi kalau ini sekarang. Ini seperti inilah layar. Jadi layarnya ya seperti layar pada umumnya lah ya. Ya, saya akan melakukan hal-hal seperti inilah kira-kira. Jadi seperti yang kalian membayangkan. Saya akan lakukan itu ya. Kemudian kalian sambil menelaah dari buku buku pratikum yang sudah kalian kalian download itu, kemudian kalian sambil memperhatikan itu, saya melaksanakannya itu di rumah saya. Ini pindah direktori gitu ya, masuk ke direktori tertentu, direktori saat itu, misalnya direktori apa ini, radio ini ya, direktori radio, kemudian kita compile yang sudah ada di sana, jadi kalian tidak, dalam hal ini kalian tidak perlu memprogram karena kurang sudah jadi, gitu ya. Kemudian kita coba lakukan itu. Nah ini dia, saya sedang melakukan ini, jadi saya sedang menjalankan program itu. Nah dia sedang menunggu menit genap ini, menunggu menit genap dia. Nah, nah, begitu masuk ke menit genap, dia langsung meregister. Jadi dia diam, tapi sebenarnya dia masukkan data itu, masukkan data yang datang dari radio tadi itu. Nah, terus menerus ini sampai selama selama sepanjang itu yang ada adalah sepanjang 114 detik. Nah, 114 detik itulah kemudian data masuk, tapi datanya masih simbol ya, belum jadi digital itu. Nah, kemudian diolah oleh Raspberry menjadi digital gitu. Jadi yang kita terima ini adalah simbol. Simbol itu apa ya? Sinusoidal. Terdiri dari 4 frekuensi tadi itu. Ya. Jadi terus itu sampai sampai 1 menit itu kemudian selesai itu kita akan tahu apakah sukses, apakah gagal dalam mendekode sinyal yang kita tangkap dari radio itu. Gitu ya. Nah itu prosesnya itu sedemikian panjangnya akan kita pelajari selama 1 semester ini. Gitu. Jadi harapan saya selesai itu ya kalian akan punya bisa apa punya bayangan lah bahwa sistem digital itu seperti seperti apa gitu ya dan akan bisa harapan saya kalian masih bisa untuk punya inovasi untuk melaksanakan sesuatu yang lebih lanjut itu. Oke, kira-kira sampai di sini. Kemudian, oke sampai di sini ada pertanyaan. Jadi untuk praktikum sampai hari ini, sampai hari ini saya laksanakan sampai hari ini. Jadi kalian bisa membayangkan itu apa yang akan kita lakukan gitu di di sini gitu ya. Ya, ada pertanyaan, Rek? Nah,
Ya, jadi inilah sebenarnya yang akan, hilang. Ini ya, kalian lihat ini. Ini adalah deretan-deretan dari, hilang. Tadi video 2, video 3 tadi. Matikan semua. Oh, mati ya, mesti di pause, mati dia. Ya inilah hasilnya gitu ya. Seperti ini kalian lihat, ini adalah benar-benar datang. Kalau kalian lihat ini, kalau nggak salah, datang dari jauh ini. Nggak bisa lihat, tapi saya kecil. Kalian masih bisa lihat mestinya ya. Yang paling bawah ini. Yang bawah ini, itu dari mana itu ya. Cuma itu nggak bisa di pause ini. Ini saya masih sampai lupa hari ini. Oke, seperti itulah. Seperti itu dulu ya bayangannya. Jadi saya akan lakukan itu. Kalian menelaahnya sambil kalian membawa ya catatan lah gitu. Catatan yang dari downloadan tadi itu. Ya, ya. Ya, silakan. Oke. Ya, jadi laporannya itu gini, ntar. Ini kan sudah tahun ketiga ini ya. Jadi saya akan tunjukkan ke laporan-laporan dari ini. Jadi gini, saya akan balik ke sini dulu. Ya, baik. Ya, jadi laporannya itu nanti eh, jadi laporan seperti pada saat kalian laporan itu. Jadi dan kalian akan milih nanti itu. Saya saya akan saya akan tentukan nanti. Kan misalnya ini ada 10 praktikum ya. Jadi pada saat kan ada saya hanya berharap kalian itu memberikan laporan 2 kali. Jadi sebelum UTS dan sebelum UAS itu. Nah, sebelum UTS itu nanti akan saya berikan formatnya. Nah, itu adalah laporan untuk salah satu dari yang kalian pilih nanti itu. Misalnya kan untuk sebelum UTS itu 1 sampai 5 ya, yang akan kalian lakukan, kalian pilih salah satu di antaranya itu untuk membuat laporan resminya itu. Dan itu semua harapan saya dan itu juga ya bukan harapan saya ya. Ya harusnya kalian itu tidak saling mencontoh. Karena saya berikan kebebasan kalian untuk semua copy paste tapi tidak dari teman. Atau juga misalnya untuk petunjuk praktikum, itu kan kalian bisa langsung copy paste itu dari downloadan itu kan, ya. Dan kemudian, nah itulah makanya nanti pada saat praktikum tertentu, itu kalian yang tertarik, ya kalian bisa anu lah, kalian bisa atau nanti saya akan bisa share ke kalian itu hasilnya apa gitu.
share kalian hasilnya apa, dan itu atas dasar itulah kalian memberikan laporan kepada saya gitu. Nah, laporan itu tentu saja laporan yang boleh kalian ketik. Kalian boleh copy paste dari sumber-sumber saya, tapi tidak copy paste dari milik temanmu. Itu aja sebenarnya. Kamu kerjakan sendiri semuanya. Ya, begitu. Ada pertanyaan lain? Yuk, terima kasih kembali. Kalau untuk device-nya apakah wajib menggunakan Raspberry atau tidak ya? Sama ini Alexander. Alex, Ya Pak. kurang keras Alex, kurang keras. Pak izin ingin memastikan Pak Ya, ya, oke. untuk Ya. device eh, device interface-nya apakah harus menggunakan Raspberry atau gak wajib ya Pak ya? Atau menggunakan komputer biasa bisa ya? Oke, jadi ini praktikum. Jadi praktikum. Pada kenyataannya bisa kalian pakai, tapi kan Linux ya ini ya. Ini basisnya Linux itu. Kalau seandainya kalian mau mau nyoba sendiri di rumah, mau silahkan. Silahkan itu. Kalau pakai ingin nyoba sendiri di rumah, itu kan sudah saya lepas semua itu. Kalian bisa apa download kan itu, dan download itu kan kalau atau harapan saya semua sudah mencoba download itu. Kan di situ tidak hanya tentang petunjuk praktikum, tidak bukunya, bahkan sampai ke softwarenya itu ada semua. Nah, siapa yang tertarik untuk mencoba sendiri silahkan ya. Tapi kalau ada pertanyaan Pak, apakah harus pakai Raspi? Enggak. Nah, kenapa pakai Raspi? Karena kan berhubungan dengan zaman sekarang kan Raspi. Ya, bukan apa-apa ya. Karena zaman sekarang itu kan usum komputer kecil, ya toh, pocket komputer. Nah, pocket komputer itu yang akan kita pakai gitu. Kenapa Raspi? Ya, yang banyak dijualnya Raspi kan, dan banyak loh ya. Pak, komputer itu tidak hanya Raspi. Pak, misalnya saya pakai BeagleBone, ya silakan pakai BeagleBone. Ya, tapi kan tidak wajar dipakai di Indonesia gitu, BeagleBone itu gitu ya. Yang lain juga banyak. Nah, apakah saya boleh pakai misalnya coba sendiri ya? Ini kamu tidak harus wajib nyoba sendiri. Saya mencoba, gitu. Saya mencoba. Saya melaksanakan percobaan. Nah, kalian yang menelaahnya gitu. Nah, kemudian Pak, saya nyoba sendiri di rumah boleh? Loh, boleh. Apakah harus pakai Raspi? Enggak juga. Pakai, tapi harus pakai Linux gitu. Kalau tidak pakai Linux ya, memang tidak saya desain untuk Linux. Untuk Word, untuk apa? Untuk Microsoft kok. Ini untuk Linux ini programnya. Jadi kalau kamu ingin pakai sendiri dan kamu punya mesin Linux di rumah, bisa, bisa itu. Ya, itu jawabannya Alex. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Yang lain silakan sebelum saya tutup. Ya baik, saya ingatkan apakah kalian semua sudah absen ya? Sudah ya? Iya, sudah, Pak. Ya oke Siap lah. sudah Pak. Ya, ya, oke, oke. Ya enggak apa-apa. Satu dua menjawablah supaya pertanyaan saya itu ada didengarkan itu loh sebenarnya. Ini kan repot ya, kalian bisa bayangkan loh, saya itu berhadapan dengan layar komputer. Kadang-kadang saya tidak yakin apakah suara saya itu kalian dengar apa enggak gitu ya. Jadi tidak ada salahnya lah kalian itu satu di antara kalian jadi volunteer untuk ada Pak, dengar Pak, dari iya Pak, tidak Pak gitu loh. Bukan apa supaya saya yakin bahwa yang saya hadapi itu adalah murid-murid saya, mahasiswa saya gitu. Oke ya, kalau tidak ada ya aku praktikum hari ini saya cukupkan sampai sampai di sini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Makasih, kasih, Pak. Pak.